Selamat datang di Tripin. Kalau kamu berpikir konflik antara Iran dan Israel adalah semata-mata soal agama, maka kamu sedang melihatnya dengan kacamata yang sempit. Apa yang selama ini kita tonton di berita hanya permukaan. Yang tersembunyi di dalamnya adalah permainan kekuatan, pengaruh, dan kepentingan global yang sangat dalam. Hari ini, kita akan menyelam ke dalam konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Konflik yang bukan hanya mengancam Timur Tengah, tapi berpotensi mengguncang dunia. Segmen 1. Awal hubungan yang tak banyak diketahui. Tahukah kamu bahwa dulu Iran dan Israel pernah bersahabat? Pada tahun 1950-an hingga akhir 1970-an, ketika Iran masih dipimpin Shah Reza Pahlavi, Iran adalah sekutu penting Israel, bahkan menjalin kerjasama ekonomi dan militer secara diam-diam. Mereka bertukar intelijen, minyak, teknologi. Iran bahkan menjadi pemasok utama minyak bagi Israel yang saat itu diboikot oleh banyak negara Arab. Tapi semuanya berubah saat Revolusi Iran 1979 meletus. Kepemimpinan berpindah ke tangan Ayatollah Khomeini. Dan sejak saat itu, Iran menganggap Israel sebagai setan kecil, yaitu musuh ideologis yang harus dilawan. Segmen 2. Bukan perang agama, tapi perang pengaruh. Konflik ini sering dibungkus dengan label agama, Sunni, Syiah, Yahudi. Tapi, jika kita melihat lebih dalam, ada fakta yang mencengangkan. Ini bukan hanya tentang keyakinan, tapi tentang kekuatan. Iran adalah negara Syiah terbesar di dunia. Ia ingin menjadi pemimpin kawasan Timur Tengah. Sementara Israel adalah sekutu utama Amerika Serikat, yang tentu saja ingin mempertahankan dominasinya di wilayah itu. Keduanya ingin memperluas pengaruhnya. Keduanya ingin menentukan siapa yang berkuasa di Timur Tengah. Dan agama hanyalah wajah dari konflik yang lebih dalam, yaitu geopolitik dan dominasi kekuatan. Segmen 3. Permainan catur di balik layar. Bayangkan, Timur Tengah sebagai papan catur. Iran memegang pion-pion di Lebanon yaitu Hizbullah, di Suriah, di Yaman yaitu Houthi, bahkan di Irak. Israel, di sisi lain, bermain bersama Amerika, Eropa, dan diam-diam juga punya teknologi spionase yang sangat canggih. Konflik ini berlangsung dalam bayang-bayang, drone yang meledak di fasilitas nuklir, serangan cyber terhadap pembangkit listrik, ilmuwan nuklir Iran yang tewas dalam operasi rahasia, dan Iran yang membalas dengan mendukung kelompok bersenjata di berbagai negara. Semua ini terjadi diam-diam, tanpa deklarasi perang terbuka. Segmen keempat, nuklir. Ancaman yang diam-diam menghantui. Salah satu alasan utama ketegangan Iran dan Israel adalah program nuklir Iran. Iran bersikeras program ini untuk energi. Israel tidak percaya. Israel menganggap jika Iran berhasil punya senjata nuklir, itu akan mengubah peta kekuatan global. Bahkan pernah menyatakan siap menyerang lebih dulu jika perlu. Inilah alasan kenapa banyak peristiwa sabotase, spionase, dan ancaman terselubung terus terjadi. Segmen 5. Perang masa depan bukan lagi di medan perang. Yang menyeramkan dari konflik ini adalah mereka tidak lagi bertarung dengan tank dan peluru, melainkan dengan data, informasi, opini publik, dan pengaruh digital. Perang informasi, perang persepsi, bahkan pengaruh lewat sosial media, algoritma, dan narasi global. Iran membangun pengaruhnya lewat jaringan ideologis. Israel menguasai teknologi dan informasi. Keduanya bukan cuma mempersenjatai militer mereka, tapi juga mempersenjatai pikiran manusia. Segmen 6. Korban utamanya, rakyat sipil. Sayangnya, dalam semua konflik ini, yang paling menderita bukanlah para elit politik, tapi rakyat kecil. Anak-anak di Gaza, warga sipil di Teheran, pemuda Lebanon yang terjebak dalam perang proksi, dan dunia yang terus dihadapkan pada rasa takut, entah karena rudal, bom, atau propaganda. Kesimpulan apa yang bisa kita pelajari? Konflik Iran dan Israel mengajarkan satu hal penting, bahwa yang terlihat bukanlah selalu yang sebenarnya. Ketika agama dijadikan alasan, bisa jadi ada minyak, pengaruh, dan geopolitik di baliknya. Ketika dua negara berperang, yang mereka perebutkan seringkali bukan ideologi, tapi siapa yang berhak menentukan masa depan. Nah, sahabat Tripiner, setelah mendengar semuanya, masihkah kamu berpikir konflik ini hanya soal agama? Ataukah kamu mulai melihat bahwa dunia ini seringkali lebih rumit, lebih dingin, dan lebih penuh strategi daripada yang kita bayangkan? Semoga video ini bisa membuka sudut pandang baru.
Karena di balik setiap berita, selalu ada narasi yang tak terlihat. Sampai jumpa di konten Tripin selanjutnya.